Si Blakong ketika baca tiba-tiba, ih kok Didin? Aku kenal dia katanya. Ini rentenirnya katanya. Iya aku kenal dia. Ternyata si Blakong sama si Didin itu pernah ada sesuatu di belakang dulu-dulunya gitu. Maksudnya mereka pernah menjalin apa gue tidak tahu. Tapi yang jelas pernah ada sejarah antara Blakong dan Didin. Aku kenal ini, ya Allah jahat banget. Coba sini telepon katanya. Akhirnya ditelepon sama si Blakong pakai nomorku. Blakong bilang, Didin, kamu itu loh ya, kok bisa begitu jahat banget orang ini belum ada loh katanya. Soalnya apa namanya kalau dilihat dari perjanjiannya sih memang kamu harusnya tidak apa namanya menyita barang-barangnya kan memang perjanjiannya nggak seperti itu kan perjanjiannya cuma bayar bunga sama pokoknya kan nggak apa-apa tapi kenapa kamu minta semuanya si Blakong bilang begitu karena dia udah baca chattingannya. Akhirnya si Didin tetap no, harus dibayar kalau tidak kos-kosan disita. Dia bilang pokoknya saya harus harus dibayar minggu itu gitu. Akhirnya si Blakong itu ngerasa kayak sangat iba terhadap saya. Dia bilang, si Ji, ini aku ada motor. Aku nyicil motor tapi tinggal 1 kali setoran. 1 kali bayar itu langsung aku bisa ambil BPKB gitu. Karena ini memang tinggal setoran terakhir ini uangnya juga masih ada katanya. Nanti kalau misalkan BPKB itu saya ambil, kamu bisa langsung gadein deh, nggak apa-apa, aku ikhlas katanya. Maksudnya gadein aja buat bayar si Didin daripada kos-kosan kamu disita. Demi Allah pada saat itu sama sekali saya cerita seperti itu tidak mengharapkan bantuan dari teman-temanku pada saat itu. Ketika si Blakong bicara begitu pun aku tersentuh banget, ya Allah kok kamu baik banget. Tapi saya tidak ada rencana mau mengambil bantuannya dia. Kenapa? Karena saya tidak mau gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Karena apa? Ketika saya mau mengambil bantuannya si Blakong itu belum tentu saya akan nyetorin per bulannya gitu. Tapi jujur ya Daniel, kamu ada di situ pada saat itu kita bertiga. Si Blakong bilang nggak apa-apa, udahlah kasihan kamu nggak apa-apa. Aku ikhlas nggak apa-apa. Pokoknya kamu harus gadein ini terus kamu bayar aja itu. Anak itu kurang ajar begitu, nggak boleh digituin gitu. Intinya kayak pokoknya dia kayak memaksa dan juga aku juga pada saat nggak dipaksa banget sih. Paling tidak pada saat itu sama sekali saya tidak mengharapkan bantuan dari mereka teman-temanku karena itu memang banyak banget kan butuhnya. Pada saat itu mungkin sekitar 8 juta atau 7 juta saya lupa. Tapi si Blakong kekeh untuk menggadaikan BPKB-nya karena dia sepertinya merasa kayak si Didin kan aku kenal kok orangnya kurang ajar banget gitu. Intinya kayak ngerasa ya tahu sendiri lah kalau kita lagi bicara dari hati ke hati kadang emosional itu muncul sesaat. Akhirnya dia benar-benar kepengen menggadaikan BPKB-nya. Akhirnya pada saat itu aku putuskan untuk oke, saya menerima bantuannya dia. Tapi aku pikir kayak ya Allah, aku terharu banget, maksudnya hatinya baik banget gitu. Ini kayak emosional sesaat atau memang benar-benar kepengen membantu pada saat itu. Meskipun pada saat itu aku nggak yakin, aduh aku ambil apa tidak ya, saya tidak mau gali lubang tutup lubang. Plus ini nanti aku akan urusannya sama si Blakong, padahal Blakong adalah sahabatku, saya tidak mau kedepannya akan ada masalah gitu. Aku udah berpikir panjang seperti itu. Tapi akhirnya saya putuskan untuk akhirnya menggadaikan. Di siang hari si Blakong bilang oke, saya akan bayar sekarang, ayo kamu ikut saya sambil ambil BPKB-nya, terus nanti langsung disekolahin lagi gitu. Karena BPKB-nya itu letaknya adalah sekitar 2 jam dari tempat dimana kita tinggal. Itu tempatnya itu di Gianyar. Akhirnya bukan ke dealer, itu kayak finance pada saat itu. Kita ambilnya di finance itu tuh jauh banget, sekitar 2 jaman lah. Akhirnya itu cair 6 juta rupiah. Sementara hutang saya pada saat itu adalah sekitar 7 lebih atau 8 lah, masih 7 atau 8 gitu. Saya sudah dapat uangnya, saya bilang tapi ini kurang, mau nggak ya si Didin? Udah pasti mau, masa dia nggak mau duit? Nanti kalau sisanya bisa kita cariin gitu, Blakong dia bilang gitu. Akhirnya saya balik ke kos, saya bilang janjian sama Didin saya mau kasih uangnya. Tapi si Didin itu bodohnya dia tidak menerima uang kurang. Gue nggak ngerti kenapa dia tetap kekeh untuk minta menyita kos-kosan saya. Padahal mungkin kos-kosan saya dalamnya itu kalau dinilai tidak seharga uang itu. Gue nggak ngerti kenapa, tapi kenapa dia tetap kekeh pada saat itu untuk mengambil kos-kosan saya. Nyampe di kos-kosan, saya bilang aku ada uang segini, nanti sisanya nanti aku cariin ya.
Enggak, pokoknya tidak. Pokoknya dia sepertinya kayak pikirannya udah keblok, intinya saya mau nyita kos-kosan kamu. Saya mau nyita kos-kosan kamu gitu. Akhirnya datanglah hari H, si Didin itu datang bersama teman-temannya, kawan-kawan bebencongannya dia. Pokoknya pada saat itu ya, aduh pokoknya gue malu banget. Aku dalam hati gini, ya Allah, kalau memang ini yang harus terjadi, aku pikir kayak apa yang bukan menjadi milikku, ambillah ya Allah. Supaya mungkin hatiku agak sedikit adem. Kalau memang ini bukan rezekiku, bukan milikku, ambillah. Kalau dia memang maunya seperti itu, ambillah. Biar otakku adem gitu. Karena selama ini ketika saya menghindar, itu hanya akan kayak apa namanya, menyimpan erupsi kayak gunung gitu loh. Kayak lama-kelamaan pasti akan meletus gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, kalau misalnya apa yang kamu mau lakukan, lakukan saja gitu. Dan aku ikhlas. Akhirnya Didin itu jam 8 sore datang ke situ bersama teman-temannya. Saya ikhlas, saya bukakan pintu, kamu mau apa, saya bantu bersihin. Kulkas diambil, saya bersihin dari bunga-bunga esnya, saya bersihin semuanya. TV saya lapin debu-debunya, lemari segala macam, sampai ke tempat tidur, bahkan sampai baju-baju yang aku suka sama celana-celana yang aku suka itu diambil semuanya. Saya nggak percaya kalau ini Didin yang pada saat itu sama-sama kita makan mie goreng di Kuala Lumpur disuapin sama Mas Rian. Didin yang pada saat itu kekurangan untuk bayar hotel, akhirnya saya bilang oke, kita bisa gabung. Padahal pada saat itu kita tidak membutuhkan orang bergabung, tapi pada saat itu aku pikir karena Didin adalah temanku, ya udah kamu gabung aja, nggak apa-apa, biar kamu nggak apa namanya kesusahan di Malaysia. Ini adalah orang yang sama yang akan menyita barang-barang aku tanpa punya rasa belas kasihan. Pada saat itu dia tidak menerima uang itu, dia semua mau diambil. Pada saat itu aku pikir kayak sedikit ini bodoh apa bagaimana, kayaknya kalau di total lebih banyak duitnya, tapi ya it's okay lah. Ambil apa yang kamu mau. Akhirnya disitulah yang tersisa adalah 2 kardus gede-gede isi gombalan-gombalan kotor gitu, kayak baju-baju kotor itu. Terus sama kopernya Mas Rian yang merah kemarin aku unboxing itu, sama 1 kardus lebar, 1 kardus panjang itu bekas pembelian kulkas. Jadi pada saat itu saya hanya tidur beralaskan kardus bekas kulkas itu. Tapi jujur setelah barang-barang itu keluar, di otak aku tuh rasa kayak adem gitu. Maksudnya dalam hati tuh kayak oh my god, memang saya tidak punya apa-apa, tapi memang ini mungkin sebenarnya keadaan aku tuh seperti ini, realnya adalah memang lagi gak punya apa-apa gitu. Dan itu tuh adem, tidak ada WhatsApp setiap hari, tidak ada penagihan setiap hari. Sudah mulai adem gitu, maksudnya kayak ya saya memang tidak punya apa-apa, saya juga tinggal juga pintunya ini nggak bisa dikunci karena diambil, tapi dalam hatiku tuh kayak ada rasa adem gitu. Nggak ada setiap hari yang kayak WhatsApp atau telepon, kalau ada telepon tiba-tiba saya khawatir aduh siapa begitu. Saya tidak ada rasa khawatir pada saat itu, tapi masih ada satu motor. Kan setiap hari itu leasing tuh datang, itu masih ada nggak ngeganjel gitu. Itu masih ada ngeganjel gitu. Pokoknya intinya aduh, ini gimana, kayak masih ada was-was nanti motor aku ditarik. Akhirnya pada saat itu oke. Total minta sama Allah supaya kamu dilindungi, tapi total bahwa oke, ya Allah, balikanlah aku keadaan nol, ke titik nol, dimana apa yang bukan milik saya ambillah. Apa yang bukan milik saya ambillah. Itu semua adalah titipanmu. Apa yang bukan milik saya itu saya tidak akan pernah mempertahankan. Supaya aku benar-benar kembali ke nol, benar-benar nol, baru saya mungkin bisa akan naik begitu. Karena kalau selama ini sesuatu yang saya tahan padahal itu bukan rezeki saya, itu kita akan dikejar kemanapun gitu. Bahkan itu hanya akan mempersulit kehidupan kita. Ambillah kalau motor itu harus diambil. Akhirnya kebesokan harinya, sebelum si leasing itu ketok-ketok pintu sudah terbuka lebar. Saya udah olahraga pagi, udah seger, udah mandi. Saya siapkan dokumen-dokumennya, saya siapkan kunci motor serepnya, saya siapkan apapun yang akan diambil sama bapak itu. Bapak itu datang dengan wajah sumringah, bahagia ketemu saya karena setiap hari itu tidak pernah ketemu saya. Loh, Mas Iji kemana aja ya? Setiap hari saya datang ke sini, padahal saya tinggalin surat tapi nggak pernah dibalas katanya. Saya jujur, Bapak, saya minta maaf banget ya karena kemarin itu jujur saya menghindar karena saya tidak mau Bapak itu mengambil motor saya gitu. Tapi sekarang saya berpikir kayaknya daripada saya janji-janji terus tapi saya juga tidak ada sama sekali mau bisa ngebayar, silahkan Bapak ambil aja ini kunci-kuncinya. Saya juga mau sekalian minta maaf kalau sehari-hari itu saya selalu menghindari Bapak, kayak mempersulit pekerjaan Bapak juga di situ bekerja gitu. Jadi saya pengen kayak memudahkan pekerjaan Bapak, silahkan ambil aja. Silahkan pokoknya diambil. Terus bapaknya bilang,
Tapi nggak apa-apa Mas Iji, nanti kalau misalkan Mas Iji sudah ada, Mas Iji bisa langsung telepon saya, nanti motornya saya kembalikan. Pokoknya intinya melunasi tunggakan aja, dia bilang gitu. Tapi dalam hati, no 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 no, kalau saya punya duit ya saya akan ambil di motor lain, lah saya malu untuk ambil itu lagi gitu. Tapi no, pada saat itu memang tugas saya adalah untuk kembali ke titik nol ya, benar-benar kembali ke titik nol, berikan apa yang mereka mau. Karena pada saat itu juga itu adalah bukan milik saya, karena saya memang berhutang sama mereka. Saya sadar saya yang salah gitu. Saya benar-benar harus mengembalikan diri saya ke titik nol supaya aku bisa maju. Kalau begitu terus saya menghindar kapan saya ada di titik nol gitu. Ternyata penting banget ada di titik nol. Ketika motor itu dibawa, bus, tiba-tiba kayak pikiranku tuh adem dem. Meskipun uang mungkin tinggal 10.000, bisa hanya untuk makan yang sangat sederhana, tapi adem banget, kayak tidak ada bolak-balik pesan masuk kayak di mana kamu gitu. Yang tersisa hanya Mbok Rai aja pada saat itu, karena Mbok Rai kan memang tinggalnya jauh dari saya, jadi beliau itu pada saat itu jarang untuk nagih. Paling ya ketika ingat beliau nagih, ketika tidak ingat beliau tidak nagih gitu. Jadi pada saat itu tidak begitu terlalu membuat saya khawatir gitu. Cuman ya kadang-kadang Mbok Rai juga muncul dadakan begitu tiba-tiba kalau saya pulang, tadi ada temanmu kesini nyariin kamu gitu, dari tukang sapu itu bilang kayak gitu, pasti Mbok Rai gitu. But anyway, saya tidak pernah ketemu Mbok Rai pada saat itu. Semua itu terjadi cepat sekali, kayak menguap begitu aja. Kos-kosan diambil, kunci kos diambil, motor diambil, bener-bener kayak nol. Yang bener-bener nol. Aku tuh tidur beralaskan kardus bekas kulkas, tapi aku tidurnya nyenyak. Bener jujurnya, aku tidur nyenyak meskipun kuncinya itu tidak dikunci. Aku tidur nyenyak, memang kuncinya pada saat itu aku ganjel sama kayak apa namanya, kardus-kardus supaya itu tidak membuka sendiri, karena pada saat itu pintu nggak bisa ditutup juga. Benar-benar kadang kalau kena angin itu akan buka, makanya aku ganjel. Cuma di sini aku pengen ngucapin terima kasih sekali buat ibu kos aku, meskipun aku kemarin itu belum bisa ngebayar, tapi tidak diusir begitu saja. Cuman kuncinya aja yang diambil, tapi buat aku itu sudah merupakan keberuntungan buat aku ya, dimana sepertinya hari-hari itu tidak ada keberuntungan buat aku, tapi diberi kesempatan untuk tinggal di situ juga sangat beruntung buat aku. Dan aku terima kasih banget sudah melunasi segala macam sama ibu kos. Tapi intinya saya pengen ngucapin terima kasih banget pada saat itu, tidak begitu terlalu keras kayak misalkan kita nggak bayar kan kadang ada yang diusir atau dengan dikata-katai kasar. Ibu kos tetap santuy, terima kasih meskipun kuncinya diambil, but anyway it's okay. It's okay, terima kasih banget. Terus penjelasan uang 6 juta itu yang saya gadein BPKB-nya si Blakong itu sebenarnya kemana? Saya juga pada saat itu nggak ngerti, tapi intinya ya yang seingat saya pada saat itu, saya itu mau melunasi satu orang itu kayaknya ini tidak tercover. Melunasi ini tidak tercover. Sepertinya kayak karena utangnya terlalu banyak dengan banyak orang, akhirnya saya bagi-bagi nyicil sedikit. Kos aja saya kan nunggak sampai 2 bulan mau 3 bulan kan. Saya bayar dulu kosnya itu sekitar, kalau nggak salah saya bayar 2 bulan kos, terus kemudian saya bayar Mbok Rai juga sedikit supaya tidak nagih terus. Intinya kayak ada nyicil gitu. Terus kemudian si Deden itu juga pada saat itu bukan hanya menyita kos-kosan saya, tapi saya juga membayar sedikit karena dia tahu harga apa namanya yang ada dalam kos-kosan saya tidak sepadan dengan tidak sepadan dengan utang saya. Jadi dia minta uang, pokoknya minta tambahan uang. Jadi uang-uang itu saya benar-benar bagi sedikit dan itu habis begitu saja. Habis begitu saja karena memang apa ya? Memang utangku ke banyak orang sih pada saat itu, plus buat biaya makan juga segala macam. Dan pada saat itu akhirnya karena saya sudah melunasi kos, aku pikir aku akan dikasih kuncinya ya. Tapi tidak. Kata ibu kos, saya akan kasih kuncinya kalau kamu bayar juga bulan ini. Karena kemarin kan aku nunggak 2 bulan, aku udah bayar. Jadi bulan ini belum dibayar gitu. Uangnya sudah habis, tidak cukup untuk bayar kos lagi itu. Akhirnya saya masih nunggak kos itu. Oh my god. Ya ampun, duit itu ternyata menguapnya begitu gampang, 6 juta loh. Akhirnya ya balik maning, benar-benar itu titik nol banget. Aku tuh tidur cuma beralaskan kayak kardus bekas kulkas. Pintu nggak dikunci, itu kalau misalnya ada angin dia agak sedikit buka sedikit, karena itu kan pintu saya ganjel cuma dengan kardus 2, karena aku cuma punya kardus 2, aku ganjel begitu. Tapi kalau ada angin agak besar itu pintunya agak sedikit buka sedikit gitu loh. Kos-kosan juga belum dibayar. Terus tiap hari itu ibu kos, bulan ini kapan ya mas, bulan ini kapan ya mas gitu. Aduh ya ampun, tambah stres. Akhirnya disitulah
ternyata belum benar-benar titik nol, belum benar-benar titik nol pada saat itu. Akhirnya aku masih tinggal di situ 1 bulan. Aku nggak bayar juga bulan itu dan ibu kos sudah mulai kayak begitu lagi, kurang begitu baik sama aku. Akhirnya saya menghindar lagi dari ibu kos. Kalau misalkan pagi itu jangan sampai ketemu ibu kos, jangan sampai ketemu si penyapu itu. Tapi at least paling tidak pada saat itu tidak ada ketok-ketok leasing, tidak ada ketok-ketok didin. Cuma saat ini bedanya adalah kemana-mana saya jalan. Kalau dulu ya saya nunggu ibu kos pada masuk ke rumah, terus tiba-tiba saya pergi, masih ada motor bisa pergi jauh. Sekarang mau pergi kemana? Jalan Kekong. Jalan Kekong aku, astaga, disitulah oh my god, bener-bener pada saat itu aku ngerasa kayak sedih banget. Jadi pada saat itu rutinitas saya pasca tidak ada motor itu, kalau ibu kos sudah masuk ke dalam rumah jam 12 siang itu kan sudah tidak ada aktivitas di depan, di halaman kos saya. Jangan sedih, pada saat itu aku ngekos yang bener-bener masih di kosnya yang disewain Mas Rian, yang tidak ada tetangga. Jadi pada saat itu memang tidak ada tetangga nyinyir, gue tinggal sendirian di situ, bener-bener sendirian pada saat itu. Aku sudah siap-siap untuk keluar, ibu kos sudah pada pergi, aku langsung lari itu jalan kaki.